Halo, nama saya Siti Fatimah. Saya adalah mahasiswa PPG Dalajab 2021. Video ini berisi tentang pelaksanaan PPL tahap 2. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Baik. Sehat? Ya, Silakan pimpin doa sebelum belajar. Sebelum belajar, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ibu ingin bertanya sebelum kita ke materi hari ini ya, kalian belajar apa? Kira-kira minggu kemarin kita belajar apa ya? Siapa yang tahu? kemarin kita membahas teks deskripsi, yaitu menggambarkan objek wisata dan benda. Untuk pembelajaran hari ini, kita akan belajar tentang teks narasi atau lebih tepatnya adalah cerita fantasi. Ya, kita akan berfantasi. Ibu akan coba berbagi media atau salin dia kepada kalian. Mohon konfirmasinya ya. Terlihat anak-anakku? Sudah, Bu. Kita akan memulai materi pada pagi hari ini, yaitu tentang teks narasi. Kita akan berbicara tentang cerita fantasi untuk kalian siswa kelas 7 semester 1 SMP Al-Hidayah Kabupaten Tangerang. Kita akan merujuk kepada kompetensi dasar. Kompetensi dasar yang pertama ada di 3.3, yaitu mengidentifikasi unsur-unsur teks narasi atau cerita fantasi yang dibaca dan didengar. Yang keduanya adalah 4.3, menceritakan kembali isi teks narasi yang dibaca dan didengar. Berikutnya, sesuai dengan kompetensi dasar, maka tujuan pembelajaran pada pagi hari ini adalah kalian diharapkan mampu menjelaskan ciri tokoh, latar, alur, dan tema pada cerita fantasi dan menunjukkan buktinya pada teks yang dibaca atau didengar dengan teliti dan tepat. Berikutnya adalah yang kedua, peserta didik diharapkan mampu menentukan jenis cerita fantasi dan menunjukkan bukti pada teks yang dibaca atau didengar dengan teliti dan tepat. Ibu sudah memberikan daftar hadir kepada kalian di grup WA. Sudah ada di grupnya? Link daftar hadir? Iya, sudah ada ya, Nak ya? Iya. Ya, sudah ada. Nah, daftar hadirnya seperti ini. Kalian isi nama lengkapnya, kelasnya, dipilih kelas 7, dan harinya, tanggalnya. Motivasi belajar kita dari Imam Syafi'i yang berkata bahwa jika kamu tidak dapat menahan lelahnya belajar, maka kamu harus sanggup menahan perihnya kebodohan. Jadi dari kata-kata bijak ini, kira-kira apa ya maksudnya? Jika kita tidak sanggup akan lelahnya, letihnya, beratnya, serta sakitnya belajar, maka bersiap-siaplah menanggung perihnya kebodohan. Karena orang yang belajar dan menuntut ilmu itu pasti merasakan letih dan lelah karena waktunya habis digunakan untuk belajar. Di grup WA sudah Ibu cantumkan kelompok belajar. Kita akan saksikan bersama-sama cuplikan video tentang film fantasi. The ravens of Erebor are returning to the mountain. Welcome, my sister sons, to the kingdom of Erebor. Sudah ya, selesai. Kalian sudah menyimak dengan baik video cuplikan
Sebuah film bergenre cerita fantasi yang berjudul The Hobbit. Siapa yang sudah pernah menonton dan bisa menceritakan film fantasi ini? Saya Bu Dilat. Silakan, Nur Herdila, ceritakan. Kisah dimulai dari cerita Bilbo. Becky diminta untuk bergabung ke dalam kelompok 13 Dwarf, dipimpin oleh Thorin Oekensil, untuk merebut kembali Gunung Erebor yang dikuasai oleh naga. Setelah kalian menyimak cuplikan video, apakah ada keajaiban tokoh pada cuplikan tayangan video cerita fantasi tersebut yang berjudul The Hobbit? Siapa yang mau menjawab? Iya, Nanda, silakan. Ada keajaibannya, ada tokoh seekor naga besar bisa terbang dan berbicara. Yang kedua ya, siap ya. Apa peristiwa aneh atau ajaib pada cuplikan tayangan video cerita fantasi tadi The Hobbit? Silakan Al-Fadila. Ada peristiwa seperti naga bisa terbang Gunung Erebor yang isinya emas semua. Ada penyihir dan banyak hal-hal yang tidak ada di kehidupan nyata. Jadi, apa itu cerita fantasi? Silakan kalian simak video berikut ini. Hari ini kita akan membahas tentang cerita fantasi. Tuhan sudah menganugerahkan kemampuan berfantasi sebagai sumber kreativitas. Ayo kamu manfaatkan. Jadi, apa ya cerita fantasi itu? Cerita fantasi adalah cerita fiksi bergenre fantasi atau dunia imajinatif yang diciptakan oleh penulis. Adapun ciri umum dari teks cerita fantasi yaitu sebagai berikut. Ciri umum cerita fantasi yang pertama adalah ada keajaiban atau keanehan. Yang ketiga adalah menggunakan berbagai latar. Peristiwa yang dialami tokoh terjadi pada dua latar, yaitu latar yang masih ada dalam kehidupan sehari-hari dan latar yang tidak ada pada kehidupan sehari-hari. Bersifat fiksi, yaitu cerita fantasi bersifat fiktif atau bukan kejadian nyata. Cerita fantasi bisa diilhami oleh latar nyata atau objek nyata dalam kehidupan tetapi diberi fantasi. Berikutnya yaitu dari segi bahasa. Dari segi bahasa, yaitu penggunaan sinonim dengan emosi yang kuat dan variasi kata cukup menonjol. Bahasa yang digunakan variatif, ekspresif, dan menggunakan ragam percakapan, bukan bahasa formal. Unsur cerita fantasi. Siapa yang tahu apa saja unsurnya? Unsur interaksi seperti tema, tokoh, alur, latar. Unsur intrinsik teks cerita fantasi lebih tepatnya itu ada tema, tokoh dan penokohan, alur, latar, sudut pandang, gaya bahasa, dan amanat. Tema adalah ide cerita. Dan yang terakhir adalah amanat. Apa itu amanat? Amanat adalah pesan yang ingin disampaikan oleh penulis. Nanti kalian akan diskusi kelompok. Ibu sudah kirimkan di grup WA. Nanti kalian beri nama di sini. Namanya bukan nama kalian sendiri ya, tapi nama kelompok ya. Ini masalah yang akan kalian bahas bersama kelompoknya masing-masing. Ini petunjuknya. Lalu ini ada teks cerita bergenre fantasi ya. Cerita fantasi 1 itu ada kekuatan ekor biru nataga. Berikutnya adalah mengidentifikasi jenis cerita fantasi. Baik, berikutnya kita akan memasuki ke ruang diskusi. Baik, Ibu akan membagi kalian kepada 3 kelompok ya di breakout room atau ruang diskusi. Ibu bagi dulu ya Nak ya, sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Baik anak-anak, setelah ini ada tulisan join, nanti kalian klik join ya. Nah, silakan memasuki ruangannya masing-masing. Jangan lupa berdiskusi, bekerja sama dengan tertib ya Nak ya. Tidak dibatasi oleh. Apakah ada masalah anak-anak diskusinya?
Iya, Bu. Iya, lancar ya? Aman ya? Iya, Bu. Insya Allah. Silakan kalian lanjutkan diskusinya dengan tertib ya. Sejarah madu akan terukir di hati seluruh binatang. Anak-anak, apakah ada kendala diskusinya? Nggak ada, Aman Bu. ya? Lancar ya? Selamat datang kembali di ruang utama, anak-anak. Sudah selesai diskusinya, nak? Kelompok 3, Novi. Silakan, Novi. Teksnya ringkasan cerita fantasi 1 kekuatan ekor biru nataga. Kategorinya latar waktu sejaman. Alasan atau buktinya, latar yang digunakan adalah masa lampau. Seperti hari itu, sejarah besar tanah Modo akan terukir di hati seluruh binatang. Teks ringkasan cerita fantasi 2, anak rembulan. Kategorinya latar lintas waktu masa kini dan masa lampau. Alasan atau bukti, latar yang digunakan masa kini dan masa lampau. Seperti di tengah perjalanan, ia berhenti sejenak untuk melihat sebatang pohon kenari besar di tepi kali Jari yang pernah diceritakan oleh Mbak Pur. Menurutnya, dahulu ada seorang anak yang bernama Trimo yang menghilang di dalam pohon kenari itu. Silahkan untuk kalian tanggapi ya. Untuk masing-masing kelompok 1, 2, dan 3. Kelompok 1 akan dikomentari oleh kelompok 2. Dari kelompok 2, hasil diskusi yang ditampilkan oleh kelompok 1 tadi sudah bagus dan benar. Namun untuk ciri tokoh pada teks 1 dan 2 tidak diberikan contoh. Harusnya ada teks 1, keajaiban tokohnya Nataga dapat mengeluarkan api besar dari ekornya. Sedangkan pada teks 2, Nono tiba-tiba berada di zaman Belanda. Perbaikan ya kelompok 1 ya. Untuk tadi ciri umum cerita fantasinya teks 1 dan teks 2-nya. Anak-anakku semua, kita tiba ke refleksi pembelajaran. Hal yang pertama yang Ibu akan tanyakan kepada kalian adalah apa hal menarik yang sudah kalian pelajari hari ini? Hal menarik yang saya pelajari hari ini adalah dapat mengetahui tentang cerita fantasi. Kita dapat berlatih berimajinasi tentang cerita fantasi yang dibaca dan didengar. Selain itu, kita mengetahui banyak karya fantasi yang terkenal baik dari luar negeri maupun dalam negeri. Apa manfaat yang sudah kalian pelajari tentang cerita fantasi dalam kehidupan sehari-hari? Saya Bu Rifa'i. Ya. Silakan. Manfaat mempelajari cerita fantasi hari ini yaitu kita dapat belajar dan berlatih mengembangkan kreativitas, berimajinasi dalam kehidupan sehari-hari. Untuk pertemuan berikutnya, minggu depan, KD 4.3 menceritakan teks cerita fantasi yang dibaca dan didengar. Evaluasi latihan soal teks narasi cerita fantasi Ibu berikan dalam bentuk Google Form. Nama kalian, kelasnya, diisi ya, diklik, ini kelas 7, namanya, nama lengkap kalian. Lalu ini ada soal-soal. Ini evaluasinya, latihan soalnya dikerjakan secara mandiri, bukan kelompok ya nak ya. Silakan Nur Herdila, simpulkan pembelajaran hari ini. Kesimpulan pembelajaran hari ini yaitu cerita fantasi merupakan salah satu genre cerita yang sangat penting untuk melatih kreativitas. Cerita fantasi adalah cerita fiksi yang mengungkapkan hal-hal yang tidak terjadi pada dunia nyata. Sebelum kita tutup, Ibu akan memberikan reward. Selamat untuk Vivit. Vivit sangat aktif sekali untuk hari ini ya, Vivit ya. Silakan ketua kelas kita untuk menutup pembelajaran. Sesudah belajar, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Nur Herdila. Sampai berjumpa lagi pada pertemuan berikutnya yang masih membahas tentang cerita fantasi. Tetap semangat belajar bahasa Indonesia. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menyaksikan dan sampai jumpa lagi.